teman-teman lagi nyariin soal TKP yang soalnya itu pendek, tapi option atau pilihan jawaban itu sungguh membagongkan, membingungkan, kelihatan semuanya itu bener di TKP. Nah, itulah soal TKP terbaru yang ada di SKD. Wow, apakah ada di Privat Alfaiz? Yes, soal-soal TKP terbaru, model baru di SKD 2023 hanya ada di Privat Alfaiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Alfaiz. Nah, spesial di video kali ini kita akan membahas soal-soal TKP yang pendek, tetapi jawabannya sulit untuk dicari. Nah, seperti apa soal-soalnya? Oke teman-teman, siapin alat tulisnya dan langsung aja kita mulai. Tahan dulu. Kita mau bahas 3 hal penting. Yang pertama adalah soal-soal TKP terbaru. Yang kedua, aku akan bacakan testimoni dari para peserta ujian yang kemarin les atau belajar bareng Privat Alfaiz, baik kelas online maupun tryoutnya. Lalu yang ketiga, sama kelas offline juga ya, sampai ketinggalan. Yang ketiga, aku akan berikan informasi-informasi penting, fasilitas pendukung teman-teman buat belajar biar makin mantep nilainya nanti di SKD 2023. Oke, kita gas. Yang pertama, kita bacakan testimoni dari salah satu seorang siswa yang les bareng sama aku. Alhamdulillah selama les di Alfaiz nyaman. Walaupun aku pendiam, tapi Kak Feb dan kakak-kakak yang lain membantu sampai aku bisa kenal deket sama teman sekelas. Alhamdulillah. Dan adaptasi di tempat les, cara ngajar kakak juga bikin cepat paham materi tapi nggak bosenin. Wow, karena joget-joget, kling. Yang berikutnya, alhamdulillah Kak, aku lolos tes SKD dan sekarang aku lagi nunggu pengumuman tes selanjutnya. Buat aku yang kalau binsik masih males, jadi di Alfaiz itu ada bina fisik juga selain SKD-nya. Dan nggak ada coach ya, juga binsik Alfaiz bantu buat neken target karena ada pelatihnya juga. Alhamdulillah Kak Rafiq yang latih namanya Kak Rafiq. Oh, Kak Rafiq ya. Kemarin habis wisuda. Alhamdulillah bisa sampai titik ini. Semoga lancar sampai pantokhir. Makasih buat kakak semua yang udah bimbing aku sampai tahap ini. Sama-sama. Semoga teman-teman juga yang nonton di Alfaiz makin mantap belajar sama kita karena sudah banyak yang membuktikannya. Kita lanjut nomor 1. Yuk, ini dia soal TKP yang pendek banget, cuman sebaris 2 baris, tapi optionnya cukup sulit. Nah, ciri-ciri soal terbaru itu kayak Alfaiz nih. Jarang loh yang bahas soal kayak gini loh ya. Ini jarang-jarang ini dari para peserta nih model-model soalnya nih ya. Nih optionnya tuh mirip, walah kripo gitu ya. Seorang manajer harus menentukan prioritas tugas dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana cara yang paling efektif untuk menentukan prioritas tugas tersebut? Nah, yang A, berdasarkan urutan tugas yang diterima. B, berdasarkan tingkat urgensi tugas. Berdasarkan tingkat urgensi tugas dan mempunyai dampak signifikan bagi organisasi. D, berdasarkan tingkat kesulitan. E, berdasarkan tingkat ketergantungan tugas pada tugas lain. Oke, monggo. Aku pengen sebelum aku nanti bakal jabarkan jawabannya, kemudian nanti aku tunjukkan poin-poinnya, aku pengen teman-teman yang nonton, yo ini monggo di komen dulu silakan. Kemarin ada Mbak Siti itu ya, Kak aku tuh sering nonton tapi jarang komen. Nah, saatnya komen. Monggo, silakan Kak, komen dulu Kak. Monggo. Oke, monggo caca silakan. Ciro lupa. Terima kasih yang udah komen, yang udah jawab di kolom komentar atau di kolom chat ya. Jadi kata kunci pertama kalau ngerjain TKP yang model-model kayak gini, hati-hati karena optionnya itu memang kelihatan bener semua. Apakah memang option TKP itu bener semua Mas? Bener semua Kak? Iyo, betul banget. Jadi pilihannya memang bener semua karena TKP nggak ada yang salah. Semua itu benar dan punya nilai. Tetapi manakah nilai yang tertinggi? Bagaimana cara mencarinya? Maka teman-teman lihat kata kunci. Yang pertama, kita adalah seorang manajer, berarti kita seorang pimpinannya. Bagaimana menentukan prioritas pekerjaan, prioritas tugas dalam jangka waktu yang tertentu gitu. Nah, bagaimana cara yang paling efektif untuk menentukan prioritas tersebut? Nah, ngomongin tentang tugas dan prioritas gitu ya, maka ada beberapa poin yang teman-teman harus ketahui, yaitu yang pertama adalah tingkat kepentingan tugas tersebut. Penting atau enggak nih tugasnya nih kan ya. Semakin penting maka harus diselesaikan segera gitu ya. Tapi nanti dipertimbangkan juga dengan jangka waktunya gitu kan. Jadi urgensi dari tugas tersebut. Yang kedua, mungkin tingkat kesulitan juga bisa jadi salah satu mana dulu tugas yang akan dikerjakan gitu ya.
Ya, jadi yang pertama urgensi, tingkat kesulitan, waktu pengerjaannya kira-kira berapa lama itu harus ditentukan gitu kan. Terus yang keempat, yang terakhir adalah dampaknya bagi organisasi tersebut. Kalau tugas itu akan berdampak besar ya demi kelancaran, demi pengembangan organisasi tersebut, maka ya harus diprioritaskan tadi gitu. Nah, mana? A. Berdasarkan urutan tugas yang diterima. Bisa jadi, ini benar juga. Tetapi kita lihat option yang lebih tepat ya. Mana yang paling efektif. Dari yang pertama diterima atau tingkat kepentingannya. Kalau dia memang lebih penting dan itu memang segera, ya maka yang B dulu. Yang ini kalah yang A-nya. Gitu ya. Nah, C. Berdasarkan tingkat urgensi tugas sama. Dan mempunyai dampak seperti yang aku jelaskan tadi. Ketika tugas itu memiliki dampak yang signifikan, dampak yang besar terhadap organisasi atau perusahaan, maka kita harus prioritaskan juga. B dengan C aman. D. Berdasarkan tingkat kesulitan tapi kalah dengan B dan D. Oke. Berdasarkan tingkat ketergantungan tugas yang lain, ini bisa juga tetapi masih kalah dengan C dan juga B. Nah, sekarang antara B dan C, manakah jawaban ya sebagai cara yang paling efektif untuk menentukan prioritas? Maka yaitu tingkat urgensi dan juga pengaruh atau dampak untuk kegiatan untuk organisasinya. Maka jawabannya paling sempurna adalah yang C. Yel, 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 yel. Karena C itu cinta. Oke, tenang aja teman-teman, spesial request kalian aku bacain kok. Jadi teman-teman yang komen tuh aku bacain. Nanti kalau ternyata teman-teman request soal TKP yang terbaru Kak, yang nggak ada di mana-mana, jarang orang yang tahu ya, makanya di buku Al Faiz pun ada soal-soal TKP-nya ya. Semangat buat teman-teman. Nanti kalau kurang, yo di sini ada bonus tryout-nya juga. Bukunya pre-order kita cetak 3.000, ternyata Masya Allah pre-ordernya nyaris 3.000 dan sisa sekitar 50-an. Ini di sebelah sisa 50-an. Mungkin video ini diupload mungkin udah habis dan kita buka pre-order lagi untuk cetakan yang kedua. Oke teman-teman, kita lihat poinnya ya buat teman-teman ya. Monggo, ini poin buat teman-teman. Terbaiknya adalah C dan diikuti oleh B. Selamat, nanti teman-teman komen ya bener berapa, salah berapa, total poinnya berapa. Sampai soal ini kita selesai bahas semuanya. Oke, aman teman-teman. Aku siapin soal-soal terbaik buat kalian. Dan aku juga mengucapin terima kasih buat kalian udah subscribe, udah like, udah share, udah mendukung channel pendidikan ini untuk terus berkembang, membantu teman-teman seluruh Indonesia. Makasih semuanya, semoga berkah. Kita lanjut. Nomor 2 adalah soal terbaru juga gitu ya. Nah, monggo teman-teman semuanya, dalam mengelola proyek, seorang manajer harus bisa mengatasi masalah yang muncul. Bagaimana cara paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut? Wah, soalnya memang terkesan sederhana, tetapi pilihannya ini loh, bikin nangis, bikin bekes-bekes. Gling 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 gling. Ini sulit banget nih. Kita bacain ya. Bagaimana cara mengatasi masalah? Yang A, dengan mengabaikan masalah dan berharap masalah akan selesai dengan sendirinya. B, dengan memecahkan masalah secara individu tanpa meminta bantuan orang lain. C, dengan mengatasi masalah dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya. D, dengan berkoordinasi dengan anggota tim dan meminta bantuan jika diperlukan. E, dengan menganalisis masalah dan mencari solusi yang terbaik dan mempertimbangkan berbagai faktor. Oke. Monggo teman-teman para master, para juara. Aku tungguin. Silakan, monggo dicek semuanya. Yo bisa, yo bisa, yo bisa. Monggo. Oke. Dah. Monggo di pause videonya. Aku pengen teman-teman komen dulu di kolom komentar biar aku tahu. Oh, iki toh Mas Faiz nih. Biasanya tuh nyuruh kita komen tuh biar bisa dicek dulu bener berapa, salah berapa gitu. Monggo, silakan. Ya silakan. Dah? Oke. Jadi dalam mengelola sebuah proyek, seorang manajer kembali lagi pimpinannya di sini harus bisa mengatasi masalah yang muncul. Bagaimana cara paling efektif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu? Nah, dengan mengabaikan masalah dan berharap masalah akan selesai dengan sendiri. Gak mungkin Mas, gak mungkin selesai dengan sendirinya. Ini sangat jarang, sangat jarang. Mungkin ada 1-2 tapi sangat jarang ya. Oke, ini bukan cara efektif tentunya. B, dengan memecahkan masalah secara individu tanpa meminta bantuan orang lain. Bisa juga, seperti ini oke juga. Tetapi ada kalanya kita juga minta bantuan orang lain. Kita kan tim juga gitu ya. Maka ini bukan jawaban terbaiknya. Dengan mengatasi masalah dengan cara sama seperti yang dilakukan sebelumnya ya oke, ini ya kita belajar dari pengalaman. Aku cocok dengan option C, tapi ingat teman-teman bahwa soal TKP terbaru tuh kelihatan semuanya benar. Tapi kita cari mana yang paling terbenar ya. Sambil aku ngomong ini teman-teman boleh komen nggak apa-apa. Dengan berkoordinasi dengan anggota tim dan meminta bantuan jika diperlukan. Aku oke banget dengan yang ini ya.
Oke, meminta anggota tim dan kita kalau misalkan butuh bantuan ya kita minta tolong gitu ya. Oke, ini lebih cocok sih dibanding yang C tadi, maka ini abaikan C-nya. Kita punya D sekarang. Dengan menganalisis masalah dan mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Aku juga oke banget yang ini. Nah, makanya wajar ketika lihat soal TKP, oh Mas, bener Mas. Iki aku ya B ya, D sama E ya. Yang mana Mas yang bingung, yang bener Mas gitu. Nah, jadi kita coba lihat mana dari D sama ini yang bener-bener paling luas, paling terbaik lah gitu lah ya dari yang baik ini. Nah, seorang manajer mengatasi sebuah permasalahan. Cara yang terefektif apa? Ya kita yang pertama adalah sebagai seorang pimpinan kita mampu menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi baik di masa kini atau kemungkinan di masa depan. Kita harus mampu menganalisa permasalahan. Dan selain seorang pemimpin yang baik itu mampu menganalisa permasalahan yang akan terjadi, sama dia juga bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, maka D ini baik, tetapi E ini menganalisis masalahnya. Jadi kita harus mampu menganalisis masalahnya dulu dan mencari solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik itu bisa dengan cara nanti bekerja sendiri atau mencari bantuan teman-temannya kalau memang dia memerlukannya gitu kan. Berkoordinasi solusinya. Mungkin bisa dengan sendiri, mungkin bisa berkoordinasi. Jadi E ini mencakup dari solusi-solusi dari B, C, D tadi. Nah, jadi E ini lebih lengkap. Mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan berbagai faktornya. Maka jawabannya yang E. Ini poinnya. Monggo. Gimana? Soal-soal terbaru kayak gini, ini adanya di tryout privat Alfaiz yang super lengkap banget teman-teman ya. Ini serius. Ini bukan seperti janjiku, ini bukan Mas Faiz promosi. Tahan dulu. Bedain Kak promosi misalkan, oh ini murah, ini dijual sangat murah, ini dijual, ini promosi. Nah, ini adalah informasi yang sangat luar biasa karena sangat rugi kalau teman-teman sampai tes nggak nyicipin soal paket tryout Alfaiz. Paket terbarunya ada 1, 2, 3 dan paling terbaru mendekati tes di bulan Mei, Juni, Juli kemarin yaitu paket 4, 5, 6. Nah, dan sebentar lagi paket 7 yang semakin menggila soal-soalnya, semakin hot ya. Monggo bakal muncul teman-teman ya. Semuanya ada di privatalfaiz.id yang paket kuponnya ada di kolom deskripsi. Kalau ikut kelas online nanti aku kasih kode kupon khusus yang nggak dimiliki yang lain. Ya, kode kuponnya spesial, biasanya dikasih waktu kelas online ya. Oke, ini lengkap banget. Dan soalnya terbaru, teman-teman kalau nggak percaya cek testimoni para peserta ada di video-videoku sebelumnya. Monggo, ini video TKP ke-5 ya, TKP 5. 1, 2, 3, 4. Ciro, lupat. Ada juga atau di video TIU atau TWK yang lain. Semoga ini informasi membantu teman-teman. Semangat, sukses menjadi ASN tahun 2023. Amin. Lanjut ya. Gas. Baca testimoni yang pertama aku dari Line dan sekarang aku mau dari YouTube juga biar teman-teman mantep ya. Mentor dan guru the best. Selama saya berjuang belajar untuk kedinasan, yang lebih gokilnya teman sekelas ada yang belajar juga dengan Kak Faiz. Ya ini sering kadang-kadang teman sekelas, kamu les Alfaiz juga, kamu juga, podo-podo ya. Bahkan yang paling kocak ketika mereka di asrama ya jadi taruna biasanya ngobrol-ngobrol ternyata sama-sama les di Alfaiz. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Itu salah satu tujuanku ya. Ya bermanfaat buat teman-teman semuanya, membantu menjadi bagian suksesnya kalian. Nah, alhamdulillah. Kemudian yang komen juga, sudah diterima Kak tahun lalu di Ikatan Dinas Kemenhub. Terima kasih. Main-main loh Erlan, main-main ke Alfaiz loh, mampir-mampir sini. Di channel ini saya belajar soalnya sekali. Puji Tuhan, lulus CPNS Kemenkumham Kanwil NTT dan peringkat 1. Masya Allah, banyak banget yang peringkat 1 berikan nonton Alfaiz. Makasih. Semoga berkah, semoga kami jadi perantara teman-teman buat sukses jadi ASN tahun 2023 ini. Amin. Semangat ya. Makasih, like dan subscribe-nya. Lanjut. Oke, soal nomor 3, makin menggila. Kepada rekan kerja yang sering mengeluh bahwa pekerjaan di kantor begitu membebankan dan selalu meminta bantuan Anda dalam mengerjakan sikap Anda apa? Oke, tadi informasi kelas online dan tryout itu ada di Privat Alfaiz ya teman-teman ya, monggo. Kelas online-nya sebelum mulai biasanya selalu penuh ya, dan ini kita buka kelas B untuk kesekian kalinya, monggo jangan sampai ketinggalan. Cek aja di website privatalfaiz.id, informasinya di Instagram Privat Alfaiz. Kalau mau link grup Telegram belajar bareng sama aku, ini informasi lagi, belajar bareng sama aku gratis ke grup Telegram. Nanti teman-teman chat aja DM Instagram pribadi aku, Febri Irawan Faiz. Monggo, nanti dikasih linknya. Oke, kepada rekan kerja yang sering mengeluh bahwa pekerjaan di kantor begitu membebankan dan selalu meminta bantuan Anda dalam mengerjakannya, sikap Anda itu apa? A. Menyemangati dan memberi saran agar mau bekerja lebih giat. B. Membantu jika Anda sedang luang. C. Membantu dan memberi semangat. D. Menasihati. Dan E. Menghindarinya karena
dirasa merepotkan. Monggo teman-teman para pejuang, silakan. Komen harus bisa nih. Oke, kata kunci adalah teman kita yang sering ngeluh kepada kita terkait beban pekerjaannya. Sikap kita harusnya ya kita profesional. Ya kita sebagai rekan. Di sini kata kunci adalah sebagai rekan, maka kita harus menyemangati dia, menasihati, jangan ngeluh, kamu harus semangat. Ini kan demi masa depanmu juga, kamu yang semangat. Kita harus profesional ya. Kita sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan yang terbaik ya. Yuk semangat. Niatkan pekerjaanmu sebagai ibadah gitu-gitu ya. Jadi semangatin dia. Nah, menyemangati dan memberi saran ini aku pilih ini, oke. Membantu jika ada waktu luang ini ya oke juga, bener juga, tetapi bukan jawaban terbaik. Membantu dan memberinya semangat bahwa tidak semua orang berkesempatan bekerja ini juga bagus, tetapi menurut aku A sama C lebih oke si A ini. D menasihati ini juga oke, tetapi lebih kalah ya, lebih kalah dibanding yang A. E menghindari karena dirasa merepotkan. Jelas, jawaban A, B, C, D, E paling terbaik adalah yang A. Jangan lupa teman-teman, komen di kolom komentar bener berapa, salah berapa. Ini nilainya yuk. Oke, berarti yang A dengan yang D poin terbaiknya. Aman ya teman-teman ya, semangat buat teman-teman. Nanti aku tunggu komen kalian bener berapa, salah berapa tadi. Kita lanjut. Terjadinya banjir ya, bencana banjir di beberapa daerah merupakan masalah yang berulang setiap tahun. Jika ada seorang bupati, sebagai seorang manajer lagi nih, seorang bupati, seorang pemimpin ya, maka langkah yang ditempuh untuk menanggulangi banjir yang kerap kali terjadi adalah A. Memperbaiki sistem drainase, B. Memilih mendirikan posko, C. Memperbaiki sistem drainase, menanam pohon, dan seterusnya, D. Memilih untuk meninjau lokasi langganan banjir, E. Mensosialisasikan upaya pencegahan lewat media sosial. Monggo. Silakan teman-teman. Aku tunggu, sambil nungguin aku mau informasiin bahwa TikTok Privat Alfaiz ini membahas soal-soal TIU ya, soal-soal TIU yang dasar yang mungkin nggak bisa kebahas di video panjang ini. Ini informasi sekali lagi, maka teman-teman bisa belajar lewat TikTok Privat Alfaiz. Nanti kosong dasar seperti 33, 1/3 kok jadi 100/3, kenapa? Nanti bisa dibuktiin di TikTok ya, monggo. Jadi fasilitas belajarnya lengkap kalau di Alfaiz ya. Oke. Oke, silakan kata kuncinya seorang bupati. Apa yang kita lakukan untuk menanggulangi masalah banjir tadi? Memperbaiki sistem drainase, aku cocok banget untuk menanggulanginya. Memilih pendirian posko siaga banjir, ini oke, mungkin ini ya bisa jadi solusi. Tapi yang terbaik kita bagaimana biar nggak banjir dulu deh, gitu kan? Kalau ini kan setelah banjir, maka kita diriin posko-posko. Oke. Nanti dulu. Yang C, memperbaiki sistem drainase seperti A, aman, menanam pohon. Ini sebagai bentuk menanggulangi bencana banjir ya, kita tanam pohon supaya sebagai resapan dan mengelola sampah dengan baik. Ini aku oke. Memilih untuk meninjau lokasi langganan banjir. Nanti dulu ini mungkin ya langkah juga, tetapi mana yang harusnya paling utama gitu kan. Kalau memperbaiki drainase, menanam pohon kembali berarti kan udah kita otomatis kita mesti meninjau lokasi kan ya. E, mensosialisasikan upaya pencegahan lewat media sosial, ini juga enggak. Oke, maka jawaban A sama C, karena di sini adalah cara yang paling efektif ditempuh oleh bupati karena sering banjir, maka bentuk drainasenya, tanam pohon untuk peresapan dan penanggulangan sampah dengan baik supaya nggak terjadi banjir. Jawabannya yang C. Monggo teman-teman. Kemarin aku udah review di Instagramku ya, Febrian Faiz ya, sama ini. Ini buku ini isinya soal model baru. Beda dengan bukuku yang lama tahun 2023. Ini adalah buku yang prediksi kalau yang tahun sebelumnya. Kalau ini buku dari pengalaman para peserta. Jadi ini dari siswa-siswi Alfaiz dan beberapa tim-tim Alfaiz yang tersebar di seluruh Indonesia. Model soal yang model paling update. Buktikan sendiri ya teman-teman ya. Monggo buktikan. Kalau soalnya nggak update teman-teman monggo ditanyain. Oh ini kak, ini materinya terbaru, soal-soal terbaru, udah ada pola kalimat. Materi TIU terbaru kan pola kalimat ya, dan teman-temannya. Semangat teman-teman, semoga membantu teman-teman semuanya ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih banyak Mas Alfaiz. You are the best one that I ever know. Weh, mantap. Matur suwun sangat karena saya nonton YouTube jenengan secara rutin setiap harinya, dan puji Tuhan saya diberikan izin lolos tes CPNS tahun 2021. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah. Terima kasih banyak Kak, mudah sekali penjelasannya. Soal-soalnya mirip dengan soal tahun kemarin full penalaran 3 minggu yang lalu ini, karena udah tes ini mesti yakin aku. Semoga bisa masuk rankingan Kedinasan tahun 2023. Amin. Sukses terus Kak channelnya. Amin. Sama-sama buat kamu juga Firly. Ya, makasih udah menunjukkan testimonimu bahwa meyakinkan teman-teman bahwa belajar di Alfaiz itu mantap jiwa, soalnya terbaru dan bener-bener udah banyak yang membuktikannya. Makasih udah mendukung Alfaiz ya, udah subscribe, udah like ya. Makasih ya. Kita lanjut. Setelah hujan deras, beberapa titik
lampu di sekitar rumah saya padam karena tersambar petir. Hal ini cukup mengganggu aktivitas warga sekitar di malam hari. Sebagai seorang yang tidak terlalu memahami kelistrikan, yang saya akan lakukan apa? Berusaha memperbaikinya, memanggil tukang listrik, melapor kepada ketua RT, membiarkan saja, atau mengajak warga sekitar rumah untuk bersama-sama memperbaikinya. Aku pengen bentuk yang nomor 5 ini teman-teman komen, jawab A, B, C, D mana, kasih tahu alasannya. Nanti aku cek sekali lagi. Terima kasih yang udah subscribe, udah beli buku Al-Faiz yang super duper buku terbaru, baru meluncur bulan Agustus. Akhir nih cetakannya luar biasa nih ya. Cetakan kedua September baru kita buat juga. Terima kasih, semoga berkah. Sampai ketemu lagi. Makasih udah subscribe, udah like, udah share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat.